Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natania Liva Syahda dengan NIM 11076222216, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi nilai tugas akhir semester mata kuliah Logika dan Penalaran Ilmiah dengan dosen pengampu Bapak Dr. Rian Arthur MPD. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai jurnal saya yang berjudul Pengaruh Metode Bercerita Terhadap Kemampuan Menulis Narasi pada Siswa Kelas 3 Sekolah Dasar. Pendidikan merupakan pilar utama dalam pembentukan potensi dan keterampilan siswa, termasuk kemampuan menulis narasi. Dalam era pendidikan saat ini, pengembangan metode pembelajaran yang inovatif dan kreatif menjadi sangat penting. Salah satu metode yang mendapatkan perhatian adalah metode bercerita. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh metode bercerita terhadap kemampuan menulis narasi pada siswa kelas 3 sekolah dasar. Siswa kelas 3 merupakan kelompok yang menarik untuk diobservasi karena mereka berada pada fase perkembangan kognitif dan bahasa yang penting. Kemampuan menulis narasi adalah aspek penting dalam pengembangan literasi anak-anak yang membentuk dasar bagi pengalaman mereka terhadap dunia sekitar. Oleh karena itu, perlu ditemukan pendekatan pembelajaran yang tidak hanya memotivasi siswa, tetapi juga meningkatkan keterampilan menulis narasi siswa. Metode bercerita dipilih karena keberlanjutan narasi dalam pembelajaran dapat merangsang imajinasi siswa, meningkatkan daya ingat mereka, dan memfasilitasi pengembangan keterampilan bahasa. Kami percaya bahwa integrasi metode ini dalam pembelajaran dapat memberikan kontribusi positif terhadap kemampuan menulis narasi siswa. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menyelidiki sejauh mana metode bercerita dapat mempengaruhi kemampuan menulis narasi siswa kelas 3. Melalui pengumpulan data sebelum dan sesudah intervensi, kami berharap dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang efektivitas metode ini dalam meningkatkan literasi siswa pada tingkat dasar. Penelitian ini mengadopsi pendekatan eksperimen dengan melibatkan siswa kelas 3 dalam berbagai kegiatan bercerita sebagai pendekatan pembelajaran. Data dikumpulkan melalui tes menulis narasi sebelum dan sesudah intervensi untuk menilai perkembangan kemampuan menulis siswa. Analisis data melibatkan evaluasi kreativitas, struktur naratif, dan penggunaan kosakata dalam tulisan siswa. Dengan demikian, penelitian ini memiliki tujuan besar untuk memberikan wawasan mendalam tentang pengaruh metode bercerita terhadap kemampuan menulis narasi siswa kelas 3. Melalui pemahaman yang lebih baik tentang dinamika ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata pada pengembangan pendidikan dasar yang lebih efektif dan berdaya saing. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan eksperimen untuk menginvestigasi pengaruh metode bercerita terhadap kemampuan menulis narasi siswa kelas 3 sekolah dasar. Melibatkan partisipan dari beberapa kelas, kami memilih kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Sebelum intervensi, kedua kelompok mengikuti tes menulis narasi untuk mendapatkan baseline kemampuan menulis siswa. Setelah itu, kelompok eksperimen terlibat dalam serangkaian kegiatan bercerita sebagai bagian dari pembelajaran. Sementara kelompok kontrol tetap mengikuti pendekatan konvensional. Proses ini berlangsung selama periode waktu yang telah ditetapkan. Data dikumpulkan melalui tes menulis narasi yang sama setelah intervensi untuk menilai perubahan dalam kemampuan menulis siswa. Evaluasi dilakukan dengan cara mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk kreativitas dalam menyusun cerita, struktur naratif yang digunakan, dan penggunaan kosakata. Selain itu, pengamatan kualitatif dilakukan untuk menangkap respon siswa terhadap metode bercerita. Analisis data dilakukan dengan membandingkan hasil tes menulis narasi sebelum dan sesudah intervensi antara kelompok eksperimen dan kontrol. Kami menggunakan statistik, deskriptif, dan inferensial untuk mengevaluasi perbedaan signifikan antara kedua kelompok. Selain itu, kami melakukan analisis kualitatif terhadap respon siswa untuk memberikan perspektif yang lebih mendalam. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang efektivitas metode bercerita dalam meningkatkan kemampuan menulis narasi siswa.
Implikasi dari temuan ini dapat membantu pengembangan strategi pembelajaran yang lebih efektif di tingkat dasar. Kesimpulannya, metode penelitian ini dirancang untuk memberikan landasan empiris yang kuat untuk mendukung rekomendasi dalam pengembangan kurikulum dan praktik pembelajaran yang berfokus pada pengembangan keterampilan menulis narasi siswa kelas 3. Untuk hasil dan pembahasannya, penelitian ini menghasilkan temuan yang signifikan terkait pengaruh metode bercerita terhadap kemampuan menulis narasi siswa kelas 3 di sekolah dasar. Hasil analisis data menunjukkan bahwa perubahan yang nyata dalam kemampuan menulis narasi setelah penerapan metode bercerita. Kelompok eksperimen yang terlibat dalam kegiatan bercerita menunjukkan peningkatan yang konsisten dalam berbagai aspek menulis narasi dibandingkan dengan kelompok kontrol. Kreativitas siswa dalam menyusun cerita menjadi salah satu fokus utama evaluasi. Hasil menunjukkan bahwa siswa dalam kelompok eksperimen cenderung lebih kreatif dalam rancangan cerita mereka. Mereka lebih mampu mengembangkan alur cerita yang orisinal dan menarik, menggambarkan imajinasi yang lebih kaya. Sebaliknya, untuk kelompok kontrol menunjukkan keterbatasan dalam hal kreativitas, dengan cerita-cerita yang cenderung lebih konvensional dan kurang inovatif. Struktur naratif juga menjadi faktor penting dalam mengevaluasi kemampuan menulis narasi siswa. Kelompok eksperimen menunjukkan bahwa peningkatan yang signifikan dalam penggunaan struktur naratif yang lebih teratur dan koheren. Mereka mampu menyusun cerita dengan pengantar, konflik, klimaks, dan resolusi yang lebih baik. Memberikan kejelasan dalam alur cerita. Sebaliknya, kelompok kontrol cenderung menampilkan struktur naratif yang lebih acak dan kurang terorganisir. Penggunaan kosakata dalam menulis narasi juga menjadi fokus analisis. Kelompok eksperimen menunjukkan bahwa peningkatan dalam kekayaan kosakata mereka dengan penilaian kata-kata yang lebih variasi dan tepat. Ini mencerminkan bahwa dampak positif dari terlibat dalam kegiatan bercerita, di mana siswa terpapar pada berbagai kata dan ekspresi yang dapat diterapkan dalam menulis narasi. Sebaliknya, untuk kelompok kontrol cenderung menggunakan kosakata yang terbatas dan kurang beragam. Hasil kuantitatif dari analisis data statistik juga memvalidasi temuan kualitatif tersebut. Perbandingan antara skor tes menulis narasi sebelum dan sesudah intervensi menunjukkan peningkatan signifikan dalam kelompok eksperimen dibandingkan dengan kelompok kontrol. Analisis statistik menggunakan uji independen menegaskan perbedaan yang signifikan antara kedua kelompok tersebut. Pembahasan temuan ini menyoroti potensi positif metode bercerita sebagai pendekatan pembelajaran. Interaksi langsung dengan cerita-cerita membantu siswa mengembangkan kemampuan ekspresi mereka secara verbal dan menstimulasi imajinasi kreatif mereka. Melalui kegiatan bercerita, siswa tidak hanya diajak untuk menjadi pendengar yang aktif, tetapi juga menjadi pencerita yang kreatif, mengembangkan keterampilan bahasa dan literasi mereka. Dalam konteks pembelajaran menulis narasi, kegiatan bercerita ini membuka ruang bagi siswa untuk bereksperimen dengan berbagai elemen naratif. Ini menciptakan lingkungan di mana siswa dapat belajar secara intuitif tentang struktur cerita dan kosakata tanpa merasa terbebani oleh aturan formal. Oleh karena itu, metode bercerita ini dapat dianggap sebagai pendekatan yang menyenangkan dan efektif untuk membantu siswa dalam memahami dan merajut tulisan naratif mereka. Implikasi dari temuan ini mencakup rekomendasi untuk mengintegrasikan metode bercerita dalam kurikulum pembelajaran menulis narasi di tingkat sekolah dasar. Guru dapat memanfaatkan kegiatan bercerita ini sebagai alat untuk merangsang kreativitas siswa dan memperkenalkan struktur naratif dengan cara yang menyenangkan dan interaktif. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan praktik pembelajaran yang lebih kontekstual dan sesuai dengan kebutuhan perkembangan siswa. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa metode bercerita memiliki potensi untuk menjadi sumber daya berharga dalam meningkatkan kemampuan menulis narasi siswa kelas 3. Dalam menghadapi tuntutan literasi abad ke-21, penerapan strategi pembelajaran yang menarik dan efektif menjadi semakin penting. Oleh karena itu, metode bercerita dapat dianggap sebagai salah satu pendekatan yang dapat memperkaya pengalaman belajar siswa dan memberikan kontribusi pada pengembangan literasi yang komprehensif. Dengan demikian, secara keseluruhan, penelitian ini memberikan dukungan kuat untuk memasukkan metode bercerita sebagai strategi pembelajaran yang efektif dalam pengembangan keterampilan menulis narasi siswa kelas 3 sekolah dasar.
Implikasi temuan ini mencakup rekomendasi bagi para pendidik untuk mengintegrasikan kegiatan bercerita dalam kurikulum menulis narasi di tingkat sekolah dasar. Melalui pendekatan ini, guru dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang dinamis, merangsang kreativitas, dan memberikan landasan yang kokoh untuk pengembangan literasi siswa. Namun demikian, perlu diakui bahwa setiap pendekatan pembelajaran memiliki keunikan dan tantangannya tersendiri. Meskipun metode bercerita ini memberikan hal yang positif, penelitian lanjutan dapat mengeksplorasi kombinasi metode pembelajaran untuk mencapai hasil yang lebih holistik. Selain itu, memahami variabilitas respons siswa terhadap metode ini dapat membantu penyesuaian dan pengembangan lebih lanjut. Sekian pemaparan materi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan wawasan baru bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.